Dan saya menyambut baik usulan beliau, orang tua kita Gus Lim, untuk bersedia menjadi penyelenggara terjadinya debat antara saya dan Rizik Syihab. Tetapi terus terang saya, Kang Mas Yusuf, pesimis bila pihak Rizik Syihab berani untuk melayani tantangan debat dari Gus Lim itu. Daripada kita perang-perang begitu, lebih baik kita perang argumentasi, perang epistemologis. Bagaimana nasab Ba'lawi yang sudah putus ini dipertanggungjawabkan oleh mereka di hadapan publik. Tapi Kiai Imad itu serius ini, siap kalau ada undangan untuk berdebat dengan Habib Rizik? Insya Allah saya akan datang. Siap Kiai Imad ya? Siap. Saya catat ini tebal-tebal. Kiai Imad siap untuk berdebat dengan Habib Rizik Syihab yang akan digelar di Pondok Pesantren Ibnu Aqil. Bagaimana dengan Pak Habib Rizik? Siap kan untuk berdebat dengan Kiai Imad? Bagaimana kata netizen? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan rahmat Allah kita dapat bertemu lagi di channel ini. Alhamdulillah, tanpa berpanjang lebar, langsung saja kita simak dulu videonya. Pemirsa Prasuat TV, alhamdulillah saya bisa sowan ke kediamannya Kiai Ahmaduddin Utsman di pondok pesantrennya Nahdlatul Ulum di Banten, di Kresek. Apa kabarnya, Kiai? Alhamdulillah baik, Kang Mas Yusuf. Luar biasa nih, saya merasakan suasana religius di sini. Tadi Kiai Imad habis ngaji atau memberikan apa namanya, pengajian ya, kitab kuning ya di sini. Luar biasa nih, ketika datang ke Kiai Imad itu nuansa religiusnya muncul tinggi ya. Baik Kiai Imad, ini di sela-sela Idul Fitri, saya ingin meminta Kiai Imad untuk mengucapkan selamat Idul Fitri kepada netizen pada Suka TV yang sering kali menyimak podcast Kiai Imad. Silakan Kiai Imad. Terima kasih Kang Mas Yusuf. Kepada seluruh subscriber dan penonton pada Suka TV di mana saja berada, saya ucapkan minal aidin wal faizin kulla amin wa antum bi khair. Mohon maaf lahir dan batin Sugeng Riyadi. Semoga seluruh subscriber daripada Suka TV senantiasa Allah berikan nikmat yang luar biasa dalam hidupnya, diberikan rizki yang banyak, dan Allah mudahkan segala urusannya. Amin. Terima kasih Kiai. Terima kasih Bang. Luar biasa. Sama-sama. Ini ucapan yang bersejarah buat saya dan subscriber dan netizen semuanya. Baik Kiai, saya kesini nih mau konfirmasi nih Kiai. Kemarin saya podcast dengan Trah Sunan Ampel, Kiai Munawir, yang mengatakan menantang Habib Rizik untuk berdebat dengan Kiai Imad. Kemudian saya juga podcast dengan salah satu Kiai Sepuh, yaitu Gus Lim di Bogor, pengasuh Pondok Pesantren Ibnu Aqil. Malahan beliau lebih maju lagi, Kiai. Siap untuk menggelar debat nasab ini antara Kiai dan Habib Rizik. Hadiahnya ini luar biasa ini, bukan karena Gus Lim mengatakan bahwa bukan mereka tidak punya uang. Saya yakin Kiai Imad itu banyak uangnya, kemudian Habib Rizik umroh berkali-kali, tetapi rasa bahagianya kalau ini terjadi, debat ini akan diumrohkan nih, umroh bersama, termasuk saya nih pada Suka TV sebagai saksi sejarahnya. Luar biasa. Ya, saya ucapkan terima kasih sama Gus Lim, seorang kiai yang kita kenal, sangat mempunyai karisma di wilayah Kabupaten Bogor dan sekitarnya. Dan saya menyambut baik usulan beliau, orang tua kita Gus Lim, untuk bersedia menjadi penyelenggara terjadinya debat antara saya dan Rizik Syihab. Tetapi terus terang saya, Kang Mas Yusuf, pesimis bila pihak Rizik Syihab berani untuk melayani tantangan debat dari Gus Lim itu. Tapi Kiai Imad itu serius ini, siap kalau ada undangan untuk berdebat dengan Habib Rizik?
Ketika saya membuat sebuah tesis itu kan sebenarnya menunggu antitesis. Iya. Ketika antitesis itu ada, nanti kita lihat antitesisnya ini memenuhi syarat tidak untuk disebut antitesis dari sebuah tesis yang telah dikeluarkan oleh seorang peneliti seperti saya. Iya. Jadi berbagai macam kesempatan yang dimana saya diundang selama ini, suasana-suasana akademis yang saya harapkan itu selama ini selalu gagal. Di UIN Syarif Hidayatullah gagal. Ketika kita mau dipertemukan dengan Profesor Said Agil Al-Munawar, gagal. Iya. Kemudian di Wali Songo ketika dipertemukan kita rencananya dengan Rabita Alawiyah, gagal. Iya. Sebelumnya di Banten juga ketika panitia Banten akan mengadakan dan mempertemukan saya dengan topik segap, itu pun gagal. Iya. Hanya dikirim Hanif Alatas dan beberapa orang dari saudara kita dari Kibin, tetapi ternyata mereka juga tidak mengatasnamakan sebagai perwakilan dari Rabita Alawiyah. Iya. Kemudian dari berbagai macam narasi yang dibuat seakan-akan bahwa saya tidak berani berdebat, itu sebenarnya adalah sebuah framing-framing yang menurut saya tidak perlu untuk ditanggapi. Iya. Karena memang saya menunggu. Jadi kalau apabila pihak Rizik Syihab ketika ditantang oleh Kiai dari Bogor, Guslim, itu kemudian menerima, daripada kita perang-perang begitu seperti kata beliau itu mau nantang perang monyet-monyet, lebih baik kita perang argumentasi, perang epistemologis, bagaimana nasab Balawi yang sudah putus ini dipertanggungjawabkan oleh mereka di hadapan publik. Iya. Nah, saya menunggu itu, mampukah mereka membela nasab mereka yang terbukti palsu menurut kajian epistemologis saya, berdasarkan penelitian kitab-kitab nasab dan kitab-kitab sejarah, yang bukan hanya nasabnya itu palsu, tetapi nama-nama yang disebut sebagai leluhur mereka itu juga terbukti sebagai leluhur yang fiktif. Kan ini kan luar biasa. Tetapi ini akademis, berdasarkan dalil dan referensi yang jelas. Mampukah Rizik Syihab untuk menyampaikan kepada masyarakat antitesis tentang tesis saya tersebut? Jadi saya sekali lagi menyampaikan sebuah apresiasi yang tiada terhingga untuk Guslim, kiai kita dari Bogor. Apabila betul dari pihak Rizik Syihab itu menerima tantangan dari Guslim itu, insya Allah saya akan datang. Siap, Kiai Imad ya? Siap. Iya, ini saya konfirmasi nih. Saya catat ini tebal-tebal. Kiai Imad siap untuk berdebat dengan Habib Rizik Syihab yang akan digelar di Pondok Pesantren Ibnu Agil. Ini kita harapkan ini bisa tergelar. Tapi lagi-lagi Kiai Imad ini seringkali Kiai Imad di framing sebagai Kiai Imaduddin Al-Kaburi karena di Banten itu Kiai Imad tidak datang. Ini cukup mengganggu apa tidak ini? Saya itu tidak terlalu memikirkan apa yang dipersepsikan orang terhadap saya. Iya. Jadi orang boleh berkata apapun tentang kita dan kita tidak mempunyai kendali atas mereka. Tapi kita punya kendali atas diri kita sendiri. Jadi apa saja dalam hidup ini itu tidak boleh kita sebagai manusia berjalan di atas dunia ini berdasarkan persepsi orang tentang kita, tetapi bagaimana respon kita terhadap persepsi orang itu. Jadi yang kita bisa kendalikan adalah diri kita sendiri. Orang mau berkata apa tentang diri kita itu silahkan, tetapi kita bisa mengendalikan respon terhadap apa yang mereka katakan. Dan tentang apa namanya itu di Banten itu Kiai Salim dari Cilacap sudah memberikan klarifikasi. Karena memang beliau adalah sebagai salah satu orang yang berada di tengah-tengah acara itu. Beliau hadir di situ, beliau juga adalah pendukung daripada tesis saya, dan beliau juga mengaku bahwa waktu itu siap untuk meladeni Rabita Alawiyah, membantu Kiai Imad untuk berdebat dengan Rabita Alawiyah.
asalkan Rabita Alawiyah itu betul-betul atas nama Rabita Alawiyah. Jadi walaupun bukan topik segap, tetapi yang hadir itu mendapatkan surat mandat dari Rabita Alawiyah. Tetapi ketika Kiai Salim menanyakan bersama Gus Ajus Jazuli, dan waktu itu masih ada Tengku Qori. Iya, Tengku waktu itu ya. Iya, masih ada Tengku Qori. Halo Tengku. Ketika ditanya oleh Kiai Salim, apakah Hanif Alatas Qurtubi Lebak itu mewakili daripada Rabita Alawiyah, mereka jawab tidak. Nah, kalau tidak mewakili atas nama Rabita Alawiyah, sedangkan acara itu adakan untuk mempertemukan saya dan Rabita Alawiyah, baik dengan Taufik Segap langsung maupun dengan wakilnya, tapi ternyata kan Taufik Segap sudah menyatakan. Jadi beberapa hari sebelumnya saya mendapatkan screenshot dari saudara saya Imam Ibrahim bahwa Taufik Segap, Rabita Alawiyah tidak mau datang dan tidak mau mengutus wakil. Sementara waktu itu, tapi bisa berubah kan, beberapa hari itu kadang-kadang manusia itu pikirannya berubah. Itulah yang saya antisipasi, takut ada perubahan. Tiba-tiba mereka datang. Ketika kita nggak datang, tiba-tiba mereka datang. Akhirnya saya memberikan semacam surat mandat, karena itu juga diminta oleh Tengku Qori, bahwa Kiai agar ada sebuah kenang-kenangan buat saya dalam hidup saya merantau ke Jawa ini, bahwa saya pernah membela Kiai, membela nasab Rasulullah. Tolong bikinkan sebuah surat mandat atas nama saya dan beberapa perwakilan lainnya, akan saya laminating dan akan saya pajang katanya di tembok sebagai kenang-kenangan dalam hidup saya. Oke, saya penuhi permintaan Tengku Qori itu. Ini saya membuat dengan tangan saya sendiri. Beberapa nama yang bersedia. Jadi saya belum kenal dengan Kiai Salim, saya belum kenal dengan Gus Ajis Jazuli, tetapi mereka sudah ada komunikasi melalui alat komunikasi bahwa mereka mendukung saya dan siap untuk bersama Kiai meladeni perwakilan Rabita Alawiyah yang ada di Banten. Kemudian ketika ditanyakan pihak Rabita Alawiyah atau yang hadir itu oleh Tengku, apakah Anda mewakili dengan Kiai Salim dari Rabita Alawiyah? Ternyata mereka tidak mewakili. Maka Kiai Salim mundur. Kiai Salim mundur, tidak mau, maka di situ hanya ada Tengku, ada Ajis Jazuli, Gus Ajis, dan satu lagi. Dan akhirnya ya itu terjadi debat kusir. Yang paling terkenal diam. Nah, diam itu sekarang jadi channel itu, channel diam saudara kan ya. Baik, ini kita bongkar sejarah tentang debat nasab. Baik, kemarin itu kan juga Habib Hanif dan kawan-kawan ya, Rumel Abbas juga membuat buku itu, jawaban mengokohkan bahwa nasab, keabsahan nasab Balawi. Kemudian Kiai Imad pun memberikan sebuah jawaban dengan buku yang tidak kalah tebalnya, malah lebih tebal Kiai Imad. Nah, ini pesan moral apa yang ingin Kiai sampaikan kepada netizen atau kepada akademisi? Kita sudah memiliki preseden terhadap gaya Balawi dari buku-buku kitab-kitab yang kita baca di dalam sejarah Balawi, bahwa sejak dulu gaya-gaya mereka itu tidaklah terlampau berbeda dengan gaya zaman sekarang. Bagaimana skandal ilmiah yang dibuat oleh Ali Asakran yang menyebut nama ulama-ulama sebelumnya, yang banyak sekali dalam kitabnya Al-Burqatul Musyiqah, bahwa nasab mereka sebagai seorang sayyid itu sudah dilegitimasi oleh ulama-ulama masa lalu. Dan disebutkan di situ oleh Ali Asakron nama-nama ulama. Ternyata ketika kita verifikasi dari kitab-kitab ulama-ulama tersebut, maka ulama tersebut sama sekali tidak menyebutkan itu. Nah, tetapi mereka rajin sekali, Kang Mas Yusuf, membuat buku dan membuat kitab-kitab. Ada 27 kitab minimal dari masa lalu sebelum ada bab nasab ini, yang menyatakan atau menghimpun pendapat-pendapat mereka tentang bahwa nasab mereka itu sahih.
Jadi sebenarnya mereka itu sejak lama meragukan nasabnya mereka sendiri, sehingga dengan itu mereka memerlukan sebuah penguatan terus-menerus tiada henti sampai hari ini terbongkar selama 550 tahun dari 895 sampai 2022-2023 itu 550 tahun kebohongan kedustaan nasab mereka yang sebelumnya mereka mengaku 895 dari 345 juga adalah 550 tahun. Jadi 550 tahun mereka mengaku dari mulai 895 sampai hari ini, dan yang diaku itu adalah orang yang wafat 550 tahun tanpa ada bukti sama sekali secara empiris, secara epistemologis, dan secara kitab nasab. Juga hari ini dari hasil genetika tes DNA. Oke, baik. Ini luar biasa. Ini akan kita kupas nanti kalau debat sengit antara Kiai Imad versus Habib Rizik. Terima kasih Kiai. Terima kasih, sama-sama Kang Mas Yusuf. Jadi sekali lagi siap ya debat siap. Dengan Habib Rizik ya? Siap. Oke. Bagaimana dengan Pak Habib Rizik? Siap kan untuk berdebat dengan Kiai Imad? Bagaimana kata netizen? Terima kasih. Jangan lupa like, share, subscribe pada Suha TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah kita dengarkan bersama. Jadi apa tu? Kaum Ba'lawi ini, habaib ini menyesatkan. Jelas menyesatkan. Jelas menyesatkan. Karangan-karangan kitab mereka itu kan menyesatkan tu. Jadi ini yang sangat disayangkan tu, ulama-ulama kita ini kok masih membela habaib, padahal kalau dilihat khurafat-khurafat mereka itu sangat tidak masuk akal, bahkan mustahil, bahkan menyesatkan. Ini ulama-ulama kita ini bagaimana ni? Apa enggak belajar, apa enggak melihat YouTube? Jadi jangan sibuk cuma mengajar, jangan sibuk dengan mengajar. Harus diperhatikan. Jangan salah. Jadi mereka habaib ini bukan cucu Nabi. Ini coba lihat fatwa Utsman bin Yahya, haram nikah. Bahwa kita sebagai pribumi haram nikahin perempuan-perempuan mereka itu. Dalam syariat Islam atau dalam ajaran Islam tidak ada itu mengharamkan kahwin dengan cucu Nabi. Itu yang asli. Apalagi yang palsu. Jadi kaum Ba'lawi ini benar-benar seperti gen mereka tu. Gen Yahudi. Secara DNA kan gen Yahudi. Jadi Yahudi ini memang keras kepala. Menganggap kaum mereka itu kaum nombor satu. Kaum paling mulia. Dari zaman dulu tu. Mereka itu tidak pernah mengalah. Itu kaum Yahudi. Jadi sudahlah bagi ulama-ulama kita tu. Jangan jangan sampai dungu seperti itulah. Jangan fanatik muda. Yang pandai-pandai baca kitab tu cari kitab mereka tu. Cari kitab habaib. Yang pandai-pandai kitab. Jadi kita ni jangan fanatik buta. Masa belajar kita Arab sudah puluhan tahun masih fanatik buta. Kan tolol banget kita. Pengen hukum cari sendiri di kitab. Lihat kitab, buka kitab. Jangan sampai fanatik buta. Apalagi masalah habaib ni, masalah habaib ni. Coba lihat jejak di kitab mereka itu sangat menyesatkan. Masih fanatik buta, masih takut kualat.
Kan bodoh banget tu, stalker kualat. Aduh. Kayak orang nggak punya ilmu, kayak orang nggak punya ilmu. Jangan fanatik Buddha, jangan melihat sorban. Sorban jubah itu sorban iblis tu. Jubah-jubah jin itu. Kita ini orang merdeka, santai. Kita ini orang merdeka, jangan jadi budak orang. Tolong. Jadi budak orang kan. Ini otak Muhyiddin ini. Luar biasa otak Muhyiddin ni. Terlalu bodoh. Dijadikan budak masih mau. Aduh. Kita ini orang merdeka. Nggak ada di bawah orang. Santai hidup. Kalau memang ada orang guru kita alim, ya cuma hormati. Ya dihormati. Nggak disuruh untuk berlebihan. Cuma dihormati. Orang alim kan wajib untuk dihormati itu. Orang alim. Kalau habaib, mana alim habaib? Enggak jelas tu. Ajaran-ajaran mana tu dipelajari oleh mereka ni. Cukup sekian dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.